Selamat siang, selamat berjumpa, salam kenal dari saya untuk teman-teman Sistem Informasi Angkatan 2018 kelas A ya ini. Kemudian di semester ini saya mengampu mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Di awal kesempatan ini nanti akan kita bahas mengenai perangkat bergerak ini maksudnya apa. Biar kita memiliki satu visi dulu di awal-awal ini. Begitu ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu bahwa perangkat bergerak ini secara definisi apa. Jadi perangkat bergerak ini secara definisi ini lebih mudahnya itu kalau kita bilang itu mobile. Ya. Nah, nih, jadi kalau teman-teman pernah mendengar aplikasi mobile, sistem informasi yang berbasis mobile, begitu kan? Nah, ini harus kita sepakati dulu, mobile ini apa? Mobile ini yaitu sebuah sifat, yaitu sifat portable. Dalam artian, kalau kita bicara di ranah teknologi informasi, jika ada aplikasi mobile, sistem informasi berbasis mobile, dalam artian apa? Bahwa aplikasi atau sistem informasi tersebut dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan device apa saja. Nah, saya ingin kita sepakat dulu. Kenapa? Karena dari tren yang berkembang di masyarakat saat ini, bahwa aplikasi mobile, sistem informasi mobile itu apa? Yaitu aplikasi yang memiliki atau sifat Android, ya. Maksudnya aplikasi yang bisa dijalankan di Android, dalam artian smartphone berbasis atau yang memiliki operating system Android. Ya. Jadi ini mesti kita sepakati dulu, mobile ini hanya sifat, dalam artian memiliki sifat portable. Memang dominan di masyarakat kita dari tren perkembangan saat ini, dalam artian dari segi pengguna itu dominan memiliki smartphone Android. Coba aja kita cek satu kelas ini berapa persen yang memiliki smartphone dengan operating system Android. Nah, ini ya, jadi dengan adanya dominannya smartphone Android penggunanya, maka banyak yang berasumsi mobile itu yaitu Android tadi. Ya, padahal kalau kita telaah dulu, kalau kita bicara dari mana saja, kapan saja, ini yang dimaksud sangat mudah, dalam artian kita itu bisa mengakses sistem atau aplikasi tersebut terserah kita. Kita pun sedang di kamar mandi, bahkan ya kan, kita sedang makan, atau kita sedang refresh, entah bermain di pantai, atau sedang hiking ke gunung, atau mungkin kita sedang dalam perjalanan, mungkin di jalan tol, naik kereta. Kalau naik pesawat tidak boleh ya, karena kalau naik pesawat kan sinyal mesti dimatikan, kecuali kalau itu aplikasi atau sistem yang berbasis offline, yaitu tidak membutuhkan koneksi internet. Itu silahkan. Jadi di sini dari mana saja, kapan saja, ya intinya kita mau habis bangun tidur langsung akses aplikasi itu bisa. Ya. Nih, jadi tidak tergantung ditentukan aplikasi itu hanya bisa diakses jam sekian sampai jam sekian. Tidak tergantung seperti itu. Meskipun ada beberapa perusahaan tertentu kebijakan internalnya menerapkan seperti itu. Contohnya misalkan absensi. Ada beberapa perusahaan yang dia mengeluarkan kebijakan, contohnya di sistem absensi, aplikasi absensi hanya bisa diakses dari jam 8 sampai jam sekian. Itu ada. Ya, ini contohnya itu. Jadi istilahnya kebijakan tersebut internal di masing-masing manajemen perusahaan atau lembaga itu. Ya.
Nah, tapi kalau kita bicara mobile, pada intinya aplikasi itu mau bisa diakses kapan saja, di mana saja. Ya, itu. Nah, tadi sudah saya tentukan. Nah, hubungannya dengan device apa saja, ini maksudnya apa? Nah, padahal kita tarik dulu ya. Kalau katakanlah kita bicara smartphone. Smartphone itu tidak hanya operating sistemnya Android. Ada operating system iOS. Maksudnya apa? Berarti kalau kita bicara aplikasi atau sistem informasi mobile, berarti aplikasi atau sistem informasi tersebut harus bisa diakses menggunakan smartphone Android dan bisa diakses smartphone iOS. Oke, kembali lagi. Oke, ada beberapa aplikasi iOS yang ada beberapa aplikasi yang tidak bisa diinstal bebas di iOS. Nah, itu kembali lagi ke security masing-masing perusahaan atau lembaganya. Dalam artian memang itu untuk kebijakan-kebijakan untuk proses bisnis, ya. Itu. Nah, kalau kita bisa install bebas dalam artian apa? Oh, berarti aplikasinya ini tidak berbayar. Nah, kan gratis. Nah, itu salah satunya. Jadi makanya ada aplikasi berbayar, ada aplikasi tidak berbayar. Nah, itu kembali lagi ke proses bisnis, ya. Nah, itu. Kemudian kalau itu tadi kita bicara dari smartphone. Smartphone kan itu memiliki sifat portable. Ya tadi udah saya singgung, kita bangun tidur aja langsung pegang HP kan gitu. Nah, ada lagi yang memiliki sifat portable, laptop. Nah, laptop itu komputer jinjing ya kan. Kalau dulu itu kan PC bisa dibawa kemana-mana tapi kan berat sekali. Nah, akhirnya disederhanakan adanya laptop, notebook atau netbook ya kan. Nah, itu komputer jinjing. Kemudian apa? Di kita telaah lagi bahwa laptop itu ada operating system Windows, ada iOS, ada juga open source. Nah, maksudnya apa? Ya kalau bisa, kalau kita membangun aplikasi atau sistem yang berbasis mobile, aplikasi atau sistem tersebut bisa diakses dengan laptop meskipun operating sistemnya Windows, meskipun operating sistemnya iOS, meskipun operating sistemnya open source. Ya, jadi inginnya seperti itu kalau kita bicara aplikasi atau sistem informasi yang bersifat mobile. Nah, ini jadi biar kita satu pandangan dulu perangkat bergerak itu apa. Perangkat bergerak ini lebih dekat dengan istilah mobile. Nah, mobile itu sendiri apa? Mobile itu sendiri merupakan sifat portable. Kalau kita bicara teknologi informasi, berarti sistem informasi atau aplikasi tersebut dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan device apa saja. Ya, itu. Nah, ini biar kita satu pandangan dulu tentang perangkat bergerak. Nah, ini. Nah, selanjutnya mengenai konsep bahwa saat ini untuk perangkat bergerak, proses pengembangannya sangat dekat memanfaatkan yang namanya teknologi cloud computing. Nah, teknologi cloud computing itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Jadi, kalau kita nanti ingin membangun sebuah aplikasi atau sistem informasi yang bersifat mobile, kita paling tidak melakukan konfigurasi di 3 bagian ini atau meski menyediakan 3 bagian ini, ya. Jadi misalkan apa, Pak, saya pernah ada mata kuliah web diminta membangun sebuah sistem informasi berbasis web. Cuma saya jalankannya pakai localhost SMPP, ya kan? Apakah itu sudah mengarah ke mobile? Kalau kita bicara localhost, SMPP, itu masih sifatnya lokal. Dalam artian hanya bisa dijalankan di satu laptop tersebut. Oh, saya bisa Pak menghubungkan ke smartphone pakai aplikasi pihak ketiga.
Nah, itu juga betul bisa terhubung, tapi sifatnya masih satu jaringan lokal. Ya, satu jaringan lokal. Jadi dari smartphone itu mesti satu jaringan dengan laptop yang ada localhost-nya itu tadi, agar bisa terhubung mengakses beberapa sistem atau aplikasi tadi. Nah, di sini yang mesti digarisbawahi, kalau kita bicara perangkat bergerak, mobile, sifat mobile tadi yang memanfaatkan teknologi cloud, berarti apa? Bahwa semua aplikasi atau sistem informasi yang berbasis mobile ini memanfaatkan koneksi internet sebagai jalur komunikasinya. Nah, oleh karena itu kita tadi bisa diakses di mana saja, kapan saja. Nah, selama ada koneksi internet, akhirnya kita bisa mengakses di mana saja, kapan saja. Nah, kecuali kalau lokasi itu betul-betul belum ada sebuah jaringan internet atau sinyal internet seluler. Nah, kalau internetnya nggak ada ya berarti kita nggak bisa akses. Nah, kita masih mengerti kan bahwa beberapa di lokasi Solo Raya itu masih ada beberapa daerah yang masih dalam artian sinyal internet itu susah. Nah, itu ya kan, kita kan mesti tahu itu juga. Jadi bahwa pengembangan internet ini belum merata. Ya. Nah, itu. Jadi jangan kaget kalau nanti selama perkuliahan semua praktek ya itu membutuhkan koneksi internet secara langsung. Nah, itu gambaran perkuliahannya nanti seperti itu ya. Nah, kemudian membahas mengenai tiga ini, ada infrastruktur, ada platform, ada software. Ini maksudnya apa? Saya ingin mengajak teman-teman semua tidak lagi menggunakan localhost. Nah, ini juga mengacu ke perkuliahan daring, biasa juga bisa mengakses hasil pekerjaannya teman-teman, hasil pelatihannya teman-teman, hasil prakteknya teman-teman. Nah, jadi di sini nanti saya ingin betul-betul misalkan infrastructure as a service. Teman-teman betul-betul membuat hosting. Nah, nggak usah server, kalau server nanti meski berlangganan berbayar. Kalau hosting ada yang gratis. Namun jika teman-teman uang tabungannya masih banyak, mau berbayar juga boleh. Nah, di sini juga istilahnya gratis pun saya tidak masalah ya, bisa di search di Google, itu hosting gratis sudah banyak sekali. Nah, jadi kalau bisa kita menggunakan internet itu tidak hanya konsumtif. Nah, kalau bisa layanan-layanan gratis itu ya kita pakai untuk sebagai jalur produktif ya. Nah, jadi tidak hanya konsumtif aja, tapi ya kalau bisa produktif ya. Itu. Nah, setelah kita bikin hosting, kita akan bermain dengan platform as a service. Platform as a service ini apa? Ini lebih mudahnya itu sebuah library, sebuah framework yang digunakan untuk memberikan layanan data. Dalam artian dia itu seperti perantara dalam sebuah sistem, itu sebagai perantara. Perantara apa? Nah, di sini ya, ini ada software as a service. Ya, kita tadi sudah singgung. Misalkan kita lihat dari segi operating system, ada Windows, ada iOS, ada Android, ya kan? Jadi sebuah aplikasi mau diinstal di operating apa saja, ya kan? Dia tidak perlu terhubung ke servernya langsung. Maksudnya ke servernya langsung bagaimana? Dia bisa terhubung ke platformnya ini dulu. Jadi platform ini makanya tadi saya bilang dia sebagai perantara, menjembatani komunikasi. Jadi dia tidak mempertimbangkan kamu mau pakai iOS dan apa-apa, silahkan. Intinya saya akan bantu kamu berkomunikasi dengan servernya. Nah, itu. Jadi dengan adanya platform ini apa? Ini membuka
cakupan yang lebih luas dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi agar mendukung sifat mobile tadi. Nah, ini selain ada Android, ada Windows, ada open source, ada iOS, bisa juga di sini software ini bersifat tadi menggunakan device khusus, dalam artian saat ini tuh contohnya IoT, Internet of Things. Nah, jadi dia bisa menggunakan device khusus, ya kan? Bahkan IoT saat ini juga mengarahnya ke aplikasi-aplikasi yang bisa dijalankan di operating system Android maupun iOS. Ya, itu sebagai contohnya. Nah, di sini nanti ini bentuknya apa? Kita membuat yang namanya application programming interface, namanya API. Nah, makanya kalau teman-teman pernah mendengar ada Google Map API, ada Facebook API, ada Instagram API, ada YouTube API, ya kan? Nah, di sini ini contoh-contoh dari API itu tadi, software-software yang memiliki API. Saya contohkan Google Map API. Nah, Google Map API ini apa? Google Map API itu yaitu sebuah library atau framework yang disediakan oleh Google khususnya untuk aplikasi Google Map. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak ketiga yang dimana di pihak ketiga itu mengembangkan aplikasi yang memerlukan data tentang peta atau tentang map. Nah, contohnya begini, di software ini ada yang sudah memanfaatkan Google Map, dua perusahaan besar saat ini, yaitu Gojek sama Grab. Nah, masing-masing Gojek, masing-masing Grab itu dia ada Google Map-nya. Nah, ini sebagai contoh, Google Map ini memperluas cakupan pengembangan aplikasi. Nah, jadi dia hanya menjual library-nya, ya, dalam artian platformnya. Nah, dari platform ini bisa diakses oleh Gojek, bisa diakses oleh Grab. Nah, itu. Padahal Gojek dan Grab ini perusahaan yang berbeda. Dan masing-masing mengembangkan aplikasinya sendiri-sendiri. Ya kan? Nah, ini sebagai contohnya. Nah, nanti kita ya belajar membuat ini API. Lalu yang ketiga, ini dalam artian mudahnya itu aplikasi sebagai user interface-nya pengguna. Nah, ini jadi istilahnya nih aplikasi terakhir yang berhubungan langsung dengan pengguna. Nah, nanti akan kita bahas di sini bagaimana sih membuat aplikasi. Contohnya di sini aplikasi itu bersifat bisa diakses secara menggunakan web atau browser. Ada juga aplikasi itu bisa diakses dengan dijalankan atau diinstal di Android atau iOS. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, jadi ke depan perkuliahan ini kita akan berlatih membangun dari masing-masing segi ini, yaitu segi infrastruktur, platform, software. Begitu gambarannya mengenai perkuliahan pemrograman perangkat bergerak. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.